Hai, saya Sondang Mariantina Sinaga dengan NIM 3201131015, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya, menempati wilayah lingkaran api atau Ring of Fire, tanah vulkanik yang mengandung mineral dan zat hara yang tinggi membuat tanaman-tanaman di negeri ini dapat tumbuh dengan subur. Tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuh-tumbuhan turut melestarikan satwa-satwa liar di dalam ekosistem. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Jadi apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu, sedangkan fauna adalah seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dari ketiga wilayah ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dan bagian tengah, sementara garis Weber adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan timur. Jika demikian, apa yang membedakan flora dan fauna di ketiga bagian tersebut? Pembagian yang pertama adalah Indonesia bagian barat atau Asiatis, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Disebut sebagai tipe Asiatis karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Adapun karakteristik flora di Indonesia bagian barat adalah 1. Pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat. 2. Jenis tumbuhan sangat beragam. 3. Di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. 4. Banyak terdapat tumbuhan epifit dan liana. 5. Tumbuhan yang ada di daerah ini sangat kaya manfaat, umumnya memiliki tekstur yang keras. Contoh flora endemik pada wilayah ini yaitu Rafflesia arnoldi, kantung semar, dan bunga bangkai. Contoh lain flora Indonesia bagian barat yaitu pohon karet, meranti, mahoni, dan tumbuhan paku. Adapun karakteristik fauna di Indonesia bagian barat yaitu 1. Terdapat mamalia yang berukuran besar. 2. Terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. 3. Tidak terdapat hewan berkantung. 4. Spesies burung pada wilayah ini lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna mencolok. Adapun contoh fauna Indonesia bagian barat yaitu badak bercula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Selain itu, ada juga contoh lain seperti gajah Sumatera, ikan nila, macan tutul, banteng, dan burung elang. 2. Indonesia bagian tengah atau peralihan yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Disebut zona peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna Asiatis dan flora fauna Australis. Hal ini membuat flora dan fauna di Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri campuran dari zona Asiatis. Adapun karakteristik flora Indonesia bagian tengah yaitu 1. Memiliki ukuran daun yang kecil. 2. Tumbuhan yang memiliki ukuran yang kecil. 3. Tumbuhan yang memiliki daun yang pendek. Contoh flora Indonesia bagian tengah yaitu cengkeh, govasa, dan longusei. Adapun karakteristik fauna Indonesia bagian tengah yaitu 1. Hewannya endemik, hewan yang hanya ada di Indonesia. 2. Hewan mirip dengan tipe fauna Australia. 3. Terdapat hewan langka. 4. Hewan purba yang mampu bertahan hidup dan mampu berkembang biak. 5. Terdapat berbagai jenis reptil. Contoh fauna yang ada di Indonesia bagian tengah yaitu komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Yang ketiga, Indonesia bagian timur atau Australis, meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Dikatakan zona Australis dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australia, dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Adapun karakteristik flora di Indonesia bagian timur yaitu 1. Bentuk daun memanjang. 2. Memiliki daun paralel. 3. Tumbuh di paparan sahul dan berada di sekitar wilayah Papua dan Maluku. 4. Merupakan hutan hujan tropis dengan ditumbuhi tanaman yang berbeda-beda. Contoh flora yang ada di Indonesia bagian timur yaitu sagu, nipah, pakis, dan matoa. Adapun karakteristik fauna Indonesia bagian timur yaitu 1. Memiliki hewan-hewan berkantung. 2. Mamalia yang cenderung berukuran kecil. 3. Spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. 4. Spesies burung yang indah dengan warna yang mencolok.
Contoh fauna Indonesia yang ada di bagian timur yaitu cendrawasih, kanguru pohon, walabi, dan kasuari. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. 1. Faktor iklim. Faktor iklim adalah kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Faktor iklim terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu suhu, kelembapan udara, angin, tingkat curah hujan, dan cahaya matahari. Yang kedua ada faktor edafik atau tanah. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang ketiga ada faktor fisiografi. Faktor fisiografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Yang keempat ada faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna.